Ya, selamat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi fungsi, transformasi titik dan transformasi fungsi. Yaitu meliputi translasi A, B dan refleksi sumbu X, sumbu Y, X sama dengan min 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan X, dan Y sama dengan min X. Dengan contoh soal seperti pada sebelah kanan. Ya, langsung aja kita bahas contoh soalnya. Ya, contoh soal yang pertama. Nah, ini merupakan translasi suatu titik, ya, bukan fungsi. Nah, pertama kita lihat dulu bagaimana konsep rumus menyelesaikan translasi seperti ini. Ya, baik, kita tulis dulu rumusnya. Nah, apabila ada titik, misalnya titik P, katakanlah X, Y, ditranslasi AB, maka bayangannya adalah P aksen, yaitu X ditambah A, jadi X-nya ditambah dengan A, Y ditambah dengan B, Y-nya ditambahkan dengan B. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita lihat kasus yang A. Translasi 2,3 oleh, nah bayangannya adalah, nah adik-adik tinggal tambahkan saja, maka dapatlah A aksen, berapa? 2 ditambah 1 begitu. 2 ditambah 1, 3 ditambah 4. Iya, 3 tambah 4. Maka dapatlah A aksen bayangannya adalah 3,7. Sekarang untuk titik B bayangannya berapa Dedek? Ya, 4 ditambah min 2. 4 tambah min 2. Selanjutnya min 6 ditambah 3. Min 6 ditambah 3. Kita sederhanakan, maka dapatlah B aksen 2, min 3. Nah, selanjutnya titik C, ya, B sudah, sekarang titik C, maka didapatlah C aksen min 3 tambah 4, iya. Lalu 5 ditambah dengan min 5. 5 tambah min 5. Iya, maka dapatlah C aksennya adalah 1,0. Ya, baik adik-adik, demikianlah pencerminan, translasi suatu titik oleh translasi AB. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Ya, bayangan parabola Y sama dengan 2X kuadrat min X oleh translasi min 5, 2. Nah, ini namanya transformasi fungsi, translasi fungsi. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Apabila ada fungsi Y sama dengan fx, ditranslasi oleh AB, maka bayangannya hasilnya adalah Y min B sama dengan fx min A. Nah, begini rumusnya. Nah, apa artinya? Artinya X-nya, Y-nya diganti dengan Y min B, sedangkan X-nya diganti menjadi X min A. Jadi ini bersesuaian dengan X, ini bersesuaian dengan Y. Nah, baik, untuk kasus yang ini, maka bayangannya adalah Y minus. Ya, Y-nya dirubah menjadi Y minus 2. Sama dengan 2 kali, ya, X-nya kita ubah menjadi X minus min 5. Ya, dikurang, ya, X-nya kita ganti menjadi X minus min 5. Ya, oke, kita sederhanakan. Y min 2 sama dengan 2. X tambah 5 pangkat 2 dikurang X tambah 5. Ya, kita sederhanakan. Ini dikuadratkan adik-adik. X tambah 5 dikuadratkan. Adik-adik boleh menggunakan rumus ini. A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah
2AB plus B kuadrat. Ya, sekarang kita terapkan X kuadrat plus 2 kali X dikali 5. 2 kali X kali 5. Ya, lalu ditambah 5 kuadrat. Minus X minus 5. Minus kali X dapat minus X, minus kali 5 dapat minus 5. Ya, kita sederhanakan. X kuadrat plus 2 kali 5, 10. 10X ya. Tambah 25. Min X, min 5. Ya, selanjutnya 2-nya kita kali ke sini, dapat 2X kuadrat. 2 kali ke sini, dapat plus 20X. 2 kali ke sini, dapat 50. Min X, min 5. Nah, lalu kita sederhanakan suku-suku yang sejenis. Mana yang sejenis? Ini ada dia ya. 20X min X. Jadi plus 19X. Nah, ini 50 dikurang 5. Berarti dapat 45. Nah, selanjutnya min 2-nya kita pindahkan ke kanan. 2X kuadrat tambah 19X ditambah 45 ditambah 2. Min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Sehingga hasil terakhirnya adalah 2X kuadrat tambah 19X ditambah 47. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Oke, saya rasa sudah jelas untuk kasus yang kedua. Kita lanjut dengan kasus yang ketiga. Ya. Bayangan garis oleh pencerminan sumbu X. Sumbu Y, X sama dengan, Y sama dengan. Ya, baik. Kita bahas satu persatu. Nah, pertama pencerminan terhadap sumbu X. Kita tulis dulu rumusnya. Kalau ada fungsi Y sama dengan fx dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah min Y sama dengan fx. Gitu. Ya, min Y sama dengan fx. Nah, artinya apa? Artinya Y-nya berubah menjadi min Y. Nah, berarti untuk kasus yang pertama, ya bila garis ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi min Y, ya Y-nya berubah menjadi min Y. Sama dengan min 2X ditambah 6. Nah, jadi bayangannya begini ya. Adik-adik boleh sederhanakan menjadi, ya ini dikali minus, maka dapat Y sama dengan 2X dikurang 6. Nah, jadi begini jawaban untuk kasus yang 3A. Oke, ya baik sekarang kita bahas kasus yang 3B. Cukupkan ini untuk sumbu Y. Nah, kita lihat rumusnya dulu. Misalkan ada fungsi Y sama dengan fx dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya Y sama dengan F min X gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya X-nya berubah menjadi minus X gitu ya. Nah, sekarang mari kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka ini akan menjadi apa bayangannya, Dede? Iya, Y sama dengan min 2 kali X-nya berubah menjadi min X gitu ya. Seperti ini ya, X-nya berubah menjadi min X. Plus, nah 6-nya tetap. Nah, sehingga jawabannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 6. Ya, jadi seperti ini hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, saya rasa sudah jelas. Mari kita lanjut soal yang C. Soal yang C adalah refleksi terhadap garis X sama dengan min 2. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Apabila ada Y sama dengan fx, direfleksi terhadap garis X sama dengan H, X sama dengan H, maka bayangannya menjadi Y sama dengan F 2H min X. Begitu. Artinya apa? Artinya X-nya berubah menjadi 2H min X. Gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat H-nya berapa adik-adik? Ya, H-nya adalah minus 2. Maka kita hitung dulu 2H min X. Sama dengan 2 kali min 2 dikurang X. Nah, sama dengan min 4 min X. Nah, jadi ini bayangan dari Y sama dengan min 2X ditambah 6 adalah Y sama dengan min 2 kali, ya, min 2X. X-nya diganti jadi apa, Dek? Seperti ini, X-nya diganti jadi 2H min X. 2H min X nilainya ini berarti min 4 min X. Ya, sehingga jadinya Y sama dengan min 2 kali min 4 jadi 8. Min 2 kali min X jadi plus 2X ditambah 6. Ya, jadi bayangannya Y sama dengan 2X ditambah 14. Ya, jadi seperti ini jawabannya. Selanjutnya kita bahas poin yang D. Oke. Nah, refleksi terhadap Y sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Apabila ada suatu fungsi Y sama dengan fx, dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka bayangannya adalah 2K minus Y sama dengan fx. Nah, apa artinya? Artinya ganti Y-nya menjadi 2K min Y. Ya, nah baik di sini K-nya berapa, Dede? Ya, K-nya sama dengan 3. Nah, kita hitung dulu, yaitu 2K min Y. Sama dengan 2 kali 3 minus Y. Ya, K-nya 3. Sama dengan 6 dikurang Y. Nah, berarti hasil dari pencerminan Y sama dengan min 2X ditambah 6 oleh Y sama dengan 3 adalah, apa Dede hasilnya? Ya, Y-nya berubah menjadi 6 minus Y. 6 minus Y sama dengan, sedangkan fx-nya ini tetap, yaitu min 2X ditambah 6. Jadi Y-nya saja yang berubah. Ya, berarti ini min Y sama dengan min 2X. Nah, ini 6 kurang 6. Ya, 6 kurang 6 itu 0. Min Y sama dengan min 2X. Nah, berarti Y-nya sama dengan 2X. Ya, jadi ini hasilnya, adik-adik. Oke, selanjutnya kita bahas yang bagian yang E. Bagian E adalah refleksi Y sama dengan X. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Apabila ada suatu fungsi Y sama dengan fx dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi X sama dengan Fy. Nah, apa artinya? Artinya Y-nya berubah menjadi X, jadi Y-nya berubah menjadi X, sedangkan X-nya berubah menjadi Y. X-nya berubah menjadi Y. Nah, gitu ya prinsipnya. Nah, berarti ini pencerminan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan ini akan menjadi apa, Dede? Akan menjadi X sama dengan min 2Y ditambah 6. Gitu ya. Y-nya berubah menjadi X, X-nya berubah menjadi Y. Nah, jadi itu jawabannya. X sama dengan min 2Y ditambah 6. Nah, adik-adik bisa juga mengubahnya menjadi Y sama dengan atau dibiarkan begini. Kalau adik-adik mau mengubah menjadi Y sama dengan, maka ini saya pindahkan ke kiri. Nah, ini saya pindahkan ke kanan, min X ditambah 6. Nah, maka didapat Y sama dengan min X ditambah 6 dibagi 2. Ini boleh ditulis Y sama dengan min setengah X ditambah 3. Min X dibagi 2, min setengah X. 6 dibagi 2 dapat 3. Ya, jadi itulah jawaban untuk kasus 3E. Selanjutnya kita bahas yang kasus F. Refleksi terhadap Y sama dengan min X. Nah, rumusnya bagaimana? Y sama dengan fx direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X.
maka bayangannya menjadi min X sama dengan F min Y. Nah, artinya apa? Artinya si Y berubah menjadi min X, sedangkan X berubah menjadi min Y. Ya, kita ulangi, Y-nya berubah menjadi min X, sedangkan X-nya berubah menjadi min Y. Nah, mari kita terapkan adik-adik kasus yang F, maka bayangan Y sama dengan min 2X ditambah 6, jadi apa? Ya, Y-nya diganti menjadi min X, sedangkan X-nya berubah menjadi min Y. Nah, seperti itu. Jadi min X sama dengan 2Y. Min X sama dengan 2Y ditambah dengan 6. Ya, adik-adik boleh membiarkan bentuknya seperti ini atau dirubah menjadi min 2Y sama dengan X ditambah 6. Ya, ini saya pindahkan ke kiri jadi min 2Y, pindahkan ke kanan jadi X. Nah, jadi Y-nya sama dengan X ditambah 6 dibagi dengan min 2. Nah, ini boleh disederhanakan lagi menjadi Y sama dengan min setengah X dikurang 3. Ya, jadi jawabannya seperti ini adik-adik. Nah, baik demikian penjelasan saya tentang transformasi titik dan transformasi fungsi. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, jangan lupa tekan like dan tinggalkan komentar kalian pada kolom yang sudah disediakan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.